pengelolaan mandiri Mas, tapi di sini ada namanya kelompok bakti usaha 2. Nah, jadi istilahnya benar-benar mandiri milik perorangan, cuma karena apa istilahnya biar kita diakomodasi sama daerah atau pemerintahan, kita membentuk podakan. Jadi podakan istilah kelompok tani lah, tapi khusus untuk apa budidaya kerapu. Ini kan rata-rata tambak dari warisan bapak ibunya. Nah istilahnya kalau dulu itu sebelum ini pakai bandeng. Nah pengelolaan itu 1 atau 2 orang. Akhirnya dibuat petakan-petakan model gini ini kan ini. Jadi satu petak ini biasanya milik 1 atau 2 orang. Nah sampai ke ujung sana itu anggota kita itu hampir 70 orang di Bakti Usaha 2 ya. Kampung ini semua Pak? Iya, di kelompok Bakti Usaha 2 ini. Jadi, satu petak ini sebelum adanya kincir itu satu petak maksimal itu 1,5 ton. Tapi dengan adanya kincir ini, dulu ini Mas, istilahnya masih manual gitu ya. Atau bahkan tradisional, tidak pakai kincir. Dengan adanya kincir, mungkin ada sebagian beli sendiri, ada bantuan dari pemerintah daerah. Akhirnya bisa meningkatkan produktivitas. Kalau sekarang ini minimal satu petak itu 2,5 ton. 2,5 ton. Dengan tabur 5.000 per ekor. Kita tabur mulai dari 7 cm itu panen perdana 8 bulan. Kita ini istilahnya petani di sini, pembudidaya di sini ini makmur gitu kan. Dari harga 90 tingkat petani, petambak. Kalau rata-rata satu tambak biasanya milik satu kolam ini milik 1. Kadang-kadang ada yang mampu ya ada 1, 2, tidak mesti ya. Cuma sekarang ini banyak peminatnya kalau pembudidaya itu. Lahannya terbatas, cuma peminatnya sudah banyak. Ya kalau pekerjaannya yaitu apa? Satu petak ini biasanya dikerjakan satu orang. Ya, jadi istilahnya kan gini. Termasuk buruh tambak. Iya, buruh tambaknya. Berapa orang? Satu orang ya tadi itu, 1 orang itu pegang 1 sampai 2. Soalnya kerjanya kan agak ringan. Beda dengan panami. Kalau panami itu kan per hari itu bisa kasih makan 1 sampai 4 kali. Nah, kalau ini cuma 1 kali aja kalau sudah besar. Mas, perkiraan sekitar 250 sampai 300 juta. Iya, per 1 siklus. Per 1 siklus. Iya. Setahun berapa siklus? 1 siklus. 1 siklus itu biasanya 12 bulan maksimal 14 bulan. Ya, jadi bersih kita tabur itu mungkin ada istilahnya perkembangan ikan kerapu kan enggak rata gitu loh. Maksimal yang tertinggal ukurannya di bawah standar itu untuk di bawah konsumsi sekitar 4 on itu dipindahkan ke petak yang satunya lagi. Jadi yang satu memang harus dibersihkan ulang, ditata ulang lagi untuk persiapan tabur yang baru. Kalau di Bakti Usaha 2 ini perkiraan hampir 50 kolam Mas. 50 kolam? Ya, dengan anggota sekitar 70-an lebih. 70-an lebih. Iya. Dan masing-masing kolam bersih dapat 200 jutaan itu kan? Iya, 250 sampai 300 dalam sementara ini kita masih pemasaran domestik. Artinya ke Surabaya sama Jakarta, tapi hampir 80% kita ke Jakarta. Ini kalau dari pembudidaya Bakti Usaha 2 itu kita siap menyediakan kualitas ikan untuk ekspor, tapi selama ini belum ada. Dengan adanya peninjauan Pak Menteri KKP ini, mudah-mudahan ada difasilitasi untuk ekspor untuk kelompok kita. Nah, harapan kita memang kita bisa menyediakan kerapu-kerapu yang berkualitas, bisa-bisa juga berkualitas ekspor gitu ya. Nah, tentu kita harus membangun jaringan pasar. Nah, jaringan pasar yang lebih luas. Nah, ini kita harapkan juga alhamdulillah pada hari ini kita bisa kehadiran Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, diharapkan juga nantinya bisa membantu kami, kelompok kami, Kampung Kerapu ini yang ada di sini untuk membangun jaringan pasar yang lebih luas lagi. Saya Alfia Murtika Sandi, selaku penyuluh perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, wilayah kerja Kecamatan Grogol.
Saya memulai diri sebagai penyuluh perikanan di sini sejak tahun 2015 dan saya mengawal dua kelompok budidaya ikan di Desa Labuan ini khususnya, yakni kelompok Bakti Usaha 1 dan kelompok Bakti Usaha 2. Untuk hasil budidaya ikan kerapu sendiri, rata-rata itu di sini itu mencapai hampir dengan luasan kurang lebih 3.000 meter persegi itu mencapai hampir 500 kilo atau sekitar 5 kintal. Dengan rata-rata ikan konsumsi yang dipanen itu 5 ons atau mencapai 500 gram lebih. Periode apa itu? Biasanya di sini masa panen kerapu itu mencapai 6 sampai hingga 8 bulan dalam satu siklus panen. Ini harga ikan kerapu konsumsi itu berada di range rata-rata 85 hingga 90.000 kilo per kilo. Pembudidaya kerapu di sini sangat antusias ya. Jadi dia itu memulai usahanya kan dari tahun 90 dari awal. Yang awalnya dari usaha budidaya udang hingga akhirnya beralih ke kerapu karena dirasa ini ikan kerapu ini lebih menjanjikan dalam berbudidaya hingga akhirnya mereka yang di sini rata-rata semuanya beralih profesi ke budidaya ikan kerapu. Dan saat ini mereka kan berbudidaya ikan kerapu jenis cantang, lumpur dan ikan kerapu macan. Untuk jumlah total pembudidaya kerapu yang di Desa Labuan ini kan 150 RTP, kurang lebih 50 kakak.